Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pemerintah baru aja nih ngeluarin panduan resmi soal kegiatan belajar mengajar pas bulan Ramadan tahun 2026 nanti. Pasti penasaran kan isinya apa aja? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari jadwal libur, kegiatan anak-anak di sekolah, sampai apa sih peran kita sebagai orang tua. Jadi jangan kemana-mana, simak terus ya. Oke, kita lihat langsung ya, ini dia dokumen resminya. Jadi ini bukan info kaleng-kaleng ya. Ini adalah surat edaran bersama yang jadi pegangan buat semua sekolah di seluruh Indonesia. Artinya, semua yang kita bahas di sini tuh sumbernya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan besarnya sekarang, terus apa artinya semua ini buat kita? Buat anak-anak kita yang sekolah, buat kita sebagai orang tua, dan juga buat para guru. Apa aja yang perlu disiapin? Nah, semua pertanyaan itu akan kita jawab satu persatu. Biar gampang ikutinnya, ini dia peta pembahasan kita. Ada 5 poin utama yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari aturannya dulu ya. Pertama-tama yang perlu kita tahu, panduan ini tuh hasil kesepakatan 3 kementerian sekaligus. Ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, sama Kementerian Dalam Negeri. Ini menunjukkan kalau pemerintah serius banget pengen kegiatan belajar selama Ramadan itu seragam dan terkoordinasi dengan baik di seluruh Indonesia. Jadi ini standar nasional ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Jadwal. Catat tanggal-tanggal pentingnya ya, biar nggak salah info soal kapan anak-anak belajar di rumah, kapan di sekolah, dan kapan liburnya. Siapin kalender yuk. Nah, ini dia rangkuman jadwalnya. Jelas banget kan? Dimulai dari tanggal 18 sampai 21 Februari, anak-anak belajar mandiri dulu di rumah. Terus, tanggal 23 Februari sampai 14 Maret, mereka masuk sekolah. Tapi kegiatannya beda. Nah, libur lebarannya itu dari 16 sampai 27 Maret. Dan tanggal 30 Maret semuanya kembali normal, masuk sekolah lagi. Gampang kan ngapalinnya? Terus pas anak-anak masuk sekolah di bulan Ramadan itu, ngapain aja mereka? Nah, fokusnya itu digeser, bukan lagi ke pelajaran akademik yang padat, tapi lebih ke kegiatan buat ngebentuk karakter dan spiritual. Jadi lebih banyak pendalaman agama, belajar soal empati, dan ningkatin kepakwaan. Yang kerennya, kegiatannya ini dirancang inklusif. Buat siswa yang muslim, ada kegiatan kayak tadarus, pesantren kilat, dan sejenisnya. Sementara buat yang non-muslim, juga akan ada kegiatan pendalaman rohani sesuai dengan keyakinan mereka. Ini bagus banget, nunjukin semangat toleransi kita. Selain kegiatan siswa, ada juga penyesuaian lain di sekolah. Misalnya, kegiatan fisik kayak olahraga atau pramuka, itu intensitasnya dikurangi. Terus, ada perhatian khusus buat anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya diatur biar semua siswa tetap nyaman dan aman selama bulan puasa. Nah, panduan ini nggak cuma buat sekolah loh, justru peran kita sebagai orang tua itu penting banget, apalagi pas periode anak-anak belajar dari rumah. Kan pendidikan karakter itu akarnya dari keluarga. Ini nih, poin yang harus digarisbawahi. Tugas-tugas selama belajar di rumah itu harus yang simple, seru, dan yang paling penting nggak memberatkan kantong. Jadi tujuannya itu biar jadi momen bonding keluarga, bukan malah bikin stres. Bahkan, di surat edaran ini ada 5 langkah kunci buat kita para orang tua. Mulai dari mengarahkan anak ke kegiatan positif, ngatur waktu main gadget, sampai melindungi mereka dari konten-konten berbahaya. Ini bukti kalau pendidikan anak itu tanggung jawab kita bersama, sekolah dan orang tua. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Kenapa sih pemerintah sampai ngeluarin panduan khusus kayak gini? Apa tujuan utamanya? Ini bukan cuma soal ngatur jadwal libur aja kan? Nah, kutipan langsung dari dokumennya ini ngejawab semuanya. Tujuannya itu mulia banget. Jadi, momen Ramadan ini mau dipakai buat membentuk generasi penerus yang nggak cuma pinter, tapi juga sehat jiwa raganya, punya empati sosial, dan cinta sama negaranya. Keren banget kan? Baik, sebelum kita tutup, yuk kita rangkum sekali lagi poin-poin paling penting dari pembahasan kita tadi, biar semuanya nempel di kepala dan nggak ada yang kelewat. Jadi, ingat ya tanggal-tanggalnya, belajar di rumah, kegiatan di sekolah, libur panjang, sampai masuk lagi. Dan yang paling penting, kita sebagai orang tua adalah mitra utama sekolah dalam menyukseskan program ini. Jadi, jangan lupa sebarkan info penting ini ke teman-teman atau grup orang tua lainnya ya. Assalamualaikum, jangan lupa like dan subscribe.